Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih apa kemarin? Mas Edi kemarin membahas hadis dari Utban bahwasanya Allah mengharamkan orang atap bagi neraka barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap wajah Allah. Mengharapkan yang ucapan la ilaha illallah itu wajah Allah. Sampai halaman 36 penjelasan dari Istifsar fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Maka sesungguhnya Allah mengharapkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, ya bertagi bidzalika wajha Allah. Ia mencari dengan ucapan la ilaha illallah wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Sampai ma yustafadu minal hadis. Halaman 36. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis di atas? Kata mu'alif hafizahullah ta'ala. Yang pertama, fadlu tauhidi wa annahu yunqidu minan nari wa yukaffiru al-khataya. Faedah yang pertama dari hadis di atas adalah keutamaan tauhid wa annahu, dan sesungguhnya hu at-tauhid yunqidu minan nari, bisa menyelamatkan dari neraka. Wa yukaffiru al-khataya, dan sesungguhnya tauhid itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi kahalil munafiqin. Annahu, sesungguhnya, la yakfi, tidak mencukupi, fil imani an-nutqu, tidak mencukupi hanya sekedar mengucapkan dalam keimanan, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa meyakini, tanpa hatinya meyakini. Hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya tidak meyakini. Kahalil munafiqina, karena itu adalah seperti keadaannya orang-orang munafik. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka tapi hatinya tidak meyakininya. Itu keadaan orang-orang munafik. Dari lafaz ya bertahid bidzalika wajha Allah, mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan dengan ucapan tersebut wajah Allah. Yang ketiga, anna la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nafsin.
Sesungguhnya tidak mencukupi juga dalam keimanan al-i'tiqadu. Hanya sekedar meyakini itu tidak mencukupi min ghairi nutqin, tanpa dia melafatkan. Artinya meyakini sesuatu yang benar tapi dia tidak melafatkan la ilaha illallah, maka tidak mencukupi. Karena itu adalah kahalil jahilina, karena yang seperti itu adalah seperti keadaan orang-orang yang mengingkari. Yang keempat, tahrimun nari ala ahli tauhid al-kamil, pengharaman neraka bagi orang-orang yang bertauhid secara sempurna. Pengharaman neraka atas orang-orang yang bertauhid secara sempurna. Yang kelima, annal amala, sesungguhnya amalan la yanfa'u, tidak akan bermanfaat illa idza kana khalisan liwajhillah, kecuali kana khalisan liwajhillah. Karena isinya mana kamu ini terus Damai mustaqil takdirwa kembalinya ke al-amal. Illa idza kana al-amalu khalisan. Jadi amalan-amalan itu tidak bermanfaat kecuali keberadaan amal tersebut khalisan, adalah ikhlas liwajhillahi, untuk mendapatkan wajah Allah. Wa sawaban, dan amalan itu adalah benar ala sunnati Rasulillah, amalan tersebut benar di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu adalah penjelasan dari ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian siapakah yang amalannya paling baik. Amalannya paling baik yaitu ketika amalannya ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar sesuai tuntunan syariat Rasulullah SAW. Masih ingat Mas Didi, ketika seorang beramal itu ada 4 keadaan. Seorang beramal itu keadaannya itu ada 4 macam. Yang pertama, ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang kedua, ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang ketiga, sesuai tuntunan tapi tidak ikhlas, ada riya. Yang terakhir, tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi seorang beramal itu keadaannya ada 4 macam. Amalan hamba itu keadaannya ada 4 macam. Yang pertama, dia ikhlas sesuai syariat Nabi. Ikhlas sesuai syariat Nabi, itu yang diterima. Keadaan yang kedua, dia beramal ikhlas tapi tidak sesuai syariat Nabi. Dia ikhlas tapi tidak sesuai syariat Nabi. Yang ketiga, dia tidak ikhlas tapi sesuai syariat Nabi. Dia tidak ikhlas tapi sesuai syariat Nabi. Yang terakhir, tidak ikhlas dan tidak sesuai syariat Nabi. Yang diterima cuma satu. Yang pertama, ikhlas dan sesuai syariat Nabi alaihi wasallam. Yang keenam,
anna man qala la ilaha illallah, sesungguhnya siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa huwa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu, jangan dia menyeru selain Allah, lam tanfa'hu, maka kalimat la ilaha illallah tidak memberikan manfaat kepadanya. Kahali ubadil kuburi al-yawma, sebagaimana keadaan para penyembah kuburan pada hari ini. Sebagaimana keadaan para penyembah kuburan pada hari ini, yaquluna la ilaha illallah, mereka yaquluna mengucapkan la ilaha illallah wa hum yad'una al-mauta, padahal mereka itu meminta, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, wa yataqarrabuna ilaihim, dan mereka mendekatkan kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Mereka mendekatkan kepada orang-orang yang sudah mati tersebut. Jadi orang-orang yang sekitar kita, mereka biasanya mereka tidak memberikan istilah mau menyembah kubur, tapi memberikan istilah ziarah wali songo ataupun wisata religi. Padahal kenyataannya mereka meminta kepada wali yang dikubur untuk menunaikan hajatnya, supaya wali yang dikubur tersebut menyampaikan hajatnya kepada Allah. Mereka adalah para penyembah kuburan. Khutbah nomor 1. Idza qamatil aqwalu wal a'malu ala sakit tauhidi asmarat wa ayna'at wa atat tukulaha wa alat bil khairi wal barakati ala sahibiha fid dunya wal akhirati. Idza qamatil aqwal wal a'mal, jika perkataan-perkataan dan amalan-amalan itu tegak ala sakit tauhidi, di atas pokok tauhid. Jadi seorang yang beramal itu dia bertauhid, asmarat, maka itu akan menghasilkan buah. Wa ayna'at, kemudian buah tersebut matang. Wa atat ukulaha, dan akan panen. Wa adat bil khairi wal barakah, dan dia akan mendapatkan timbal balik dengan al-khair, dengan kebaikan, wal barakah, dan juga al-barakah ala sahibiha, atas pemilik akwal-akwal dan amal tersebut di dunia wal akhirat, ketika di dunia dan akhirat. Amma ila khalatatil aqwala wal a'mala syaibatun fa'il dari kholatot. Adapun apabila syaibatun, suatu campuran, mencampuri perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, dan campuran tersebut dari kesyirikan, kadarat sofwaha, maka campuran tersebut akan menjadikan keruh kemurnian at-tauhid, kemurnian perkataan-perkataan dan perbuatan tersebut. Wa salabatha khairaha, campuran tersebut akan menghilangkan kebaikan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa adat wabalan wa nakala, dan akan kembali, dia akan mendapatkan akibat buruk dan siksa ala sahibiha fid dunya wal akhirah, bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Walaysa hunaka asaru wal akhsaru alal abdi min ayyuwafiya rabbuhu yawmal qiyamati bi a'mali amtalil jibali khalaqaha asyirku wa yaj'alha Allahu haba'an mansura. Maka kelak di sana tidak ada sesuatu yang meletihkan
dan merugikan bagi seorang hamba daripada Rabbnya menyempurnakan balasannya kelak pada hari kiamat. Ya amali amtalil jibal, yang seorang hamba itu melakukan amalan-amalan yang amalan tersebut seperti gunung. Khalaqaha asyirku, tapi amalan-amalan yang sebesar gunung tersebut tercampuri dengan sebuah kesyirikan. Fayaj'alahu Allahu haba'an manthura, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi ar-risalah at-Tabukiyah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam risalah at-Tabukiyah, waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah mengatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, dan kami datangkan ila ma 'amilu, dari semua amalan yang telah mereka lakukan, dari semua amalan yang telah mereka lakukan, faj'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Fahali ya'amalu allati kanat fid dunya ala ghairi sunnati rusulihi wa tariqatihim wa li ghairi wajhihi. Maka ini adalah amalan-amalan dia yang dia amalkan ketika amalkan di dunia ala ghairi sunnati rusulihi, dia mengamalkan amalan-amalan tersebut bukan di atas ajaran utusan-utusan Allah, wa tariqatihim, bukan pula jalannya mereka utusan-utusan Allah, wa li ghairi wajhihi, dan amalan tersebut dia lakukan bukan karena mengharap wajah Allah. Yaj'aluhu haba'an manthura, Allah akan menjadikan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. La yantafi'u minha sahibuha bi syai'in aslan. Pelaku amalan tersebut, orang yang melakukan amalan tersebut tidak mengambil manfaat dengan sesuatu pun. Dia amalannya seperti debu, tidak bisa mengambil manfaat sama sekali. Wa hadza min 'azamil hasarati 'ala al-'abdi, dan ini adalah termasuk sebesar-besarnya keletihan bagi seorang hamba yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ayya rasa'yahu kullahu dha'ian, dia melihat usaha yang telah dilakukan ketika di dunia semuanya dha'ian, sia-sia, tertelantarkan. Lam yang tafi minhu bisyai'in, dia tidak bisa mengambil suatu manfaat sedikit pun. Wa huwa ahwaju ma kana al-amru ila amali, dan amalan tersebut yang paling dibutuhkan bagi pelaku amalan tersebut. Wa qad sa'ida ahlu sa'i an-nafi bi sa'ihim, dan sungguh telah beruntung, berbahagia orang-orang yang berusaha dengan usaha yang bermanfaat dengan usaha mereka ketika di dunia. Yang ketujuh, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Isbatul wajh, penetapan sifat wajah bagi Allah, penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan Allah.
Footnote yang kedua, silakan baca Pak Amin. Footnote yang kedua, jadi perkataannya di atas, isbatul wajhi lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Penetapan sifat wajah bagi Allah sesuai kebesaran dan kemuliaannya, kemuliaan Allah. Catatan yang kedua, pertanyaan nomor 2. Isbatul wajhi lillahi ta'ala min aqaidi ahli sunnati al-muqarrarati ladaihim. Penetapan wajah bagi Allah Ta'ala termasuk keyakinan ahli sunnah yang ditetapkan di sisi mereka. Orang-orang ahli sunnah menetapkan bahwasanya Allah memiliki wajah. La yashukku fiha illa mutahawwikun. Tidak ragu dalam sifat wajah tersebut kecuali orang-orang bodoh. Jawabannya apa ini Mas Dedi? Mutahawwikun. Hawa Hawa Tambah berapa huruf? Dua. Sebelum taman berarti gimana? Ada apa? Haka. Bawah haka. Di tengah kan alif. Kita dia buka. Tidak atau wawu. Haka terus tambah huruf tahawwaka. Tidak ragu di dalam sifat penetapan sifat wajah kecuali orang-orang bodoh. Sampai tadzalika telah tetap yang demikian itu fi kitab Rabbina dalam kitab Rabb kita. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsi, dan Allah subhanahu a'lamu lebih tahu bi nafsi tentang dirinya. Min kulli makhluqin dari semua makhluk. Fanusbitu lahu, maka kita menetapkan lahu baginya sifat al-wajhi, sifat wajah ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai kemuliaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah memiliki sifat wajah, tidak ada laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan wajah Allah. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah itu as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Contoh mudahnya saja antara makhluk dengan makhluk. Antara makhluk, jadi wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk. Untuk mempermudah, seekor gajah memiliki kaki. Seekor gajah memiliki kaki. Seekor nyamuk juga memiliki kaki. Apakah sama antara kaki nyamuk dan kaki gajah? Tidak. Gajah kakinya besar, nyamuk kakinya kecil. Itu antara makhluk dengan makhluk, berbeda. Sama-sama dalam bahasa Arab atau sama-sama dalam bahasa manusia memiliki kaki, tapi beda hakikatnya. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana antara makhluk dengan al-khaliq? Tentu lebih berbeda lagi. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mendengar semua suara dari makhluk-makhluknya yang di langit dan di bumi, dengan semua bahasa, dengan berbagai kebutuhan. Semuanya Allah mendengarnya.
Semuanya Allah mendengarnya dengan berbagai bahasa, dengan berbagai kebutuhan Allah mendengarnya. Al-Basir, Allah melihatnya. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari penglihatan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang terlewat dari penglihatan Allah. Wa qala subhanahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu halikun adalah binasa kecuali wajahnya. Al-Qasas. Wa qala ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, yang wajah tersebut memiliki kebesaran dan kemuliaan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi Majmu'ul Fatawa wa Rasail. Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, anna lillahi wajhan. Sesungguhnya bagi Allah wajhan, Allah memiliki wajah. Hakikian, yang hakiki, yaitu bihi, sesuai. Bagi Allah mausufan bil jalali wal ikram, yang dia disifati dengan kebesaran dan kemuliaan. Wa qad dalla ala thubutihi lillahi alkitab wa sunnah, dan sungguh telah menunjukkan ala thubutihi, tentang tetapnya sifat wajah lillahi bagi Allah, alkitab wa sunnah, alkitab dan sunnah. Famin adillatil kitabi, dan termasuk dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wa min adillati sunnati qaulun nabi, dan termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, fi du'ail ma'thur, dalam doa al-ma'thur, wa as'aluka lidzata an-nazari ila wajhika, dan aku meminta kepada engkau lidzatan nazar, lezatnya melihat, ila wajhika, kepada wajah engkau ya Allah, wa syauqa ila liqa'ika, dan aku meminta kepada engkau kerinduan untuk bertemu kepadamu. Wa wajhu Allah Ta'ala min sifati adzatiyati at-tabitati lahu, maka wajah Allah Ta'ala adalah termasuk sifat-sifatnya adzatiyah, sifat dzatiyah, as-sabitati, yang tetap lahu bagi Allah, hakikatan secara hakiki, alal wajhi al-laik bihi, sesuai bagi Allah. Itu tentang penetapan sifat wajah. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, terjemahan lafaz wajah Allah nanti akan dipalingkan dari makna yang lainnya. Lafaz wajah akan dimaknakan dengan makna yang lainnya, bukan wajah Allah, seperti surat Al-Kahfi ayat 28. Surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah engkau, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya pagi hari dan sore hari, mereka menginginkan wajah Allah. Di situ nanti insya Allah akan dimaknakan dengan makna yang lain, bukan makna wajah Allah. Surat Al-Kahfi ayat 28. Nanti aku bisa lihat. Kemudian perkataan Syekh Shalih Fauzan ini, wallahu alam, kurang paham tentang bantah-bantahnya, dilewati. Wallahu alam. Itu penetapan sifat wajah bagi Allah.
Seandainya ada yang bertanya, bagaimana sih wajahnya Allah Mas Friendly? Apakah Allah punya wajah? Wajahnya gimana? Jawabannya seperti jawaban Imam Malik. Jawaban Imam Malik. Mas Dedi, ketika ditanya kaifa al-istiwa, kaifa al-istiwa, Imam Malik pernah lihat? Jadi lupa. Mungkin nggak saya lewat, tidak lupa. Bagaimana bisa datang ke sini? Lupa. Lama ini. Langsung warga itu kita terus dan bagaimana yaitu hakikat warga itu majhulun wal imanu bihi wajibun wasu'alu anhu kaifa al-istiwa umalumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Demikian juga sifat wajah. Bagaimana sifat wajahnya Allah? Al-wajhu ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'ah. Itu penetapan sifat wajah Allah, dan bisa melihat wajah Allah kelak pada hari kiamat itu adalah senikmat-nikmatnya nikmat surga. Senikmat-nikmatnya nikmat surga bisa melihat wajahnya Allah. Iya, kau bisa menunggu pokoknya minta karena di iman ini. Karena tidak mungkin bisa kita bayangkan. Halaman 38. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi salatu wasallam qala, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi wa ya Rabbku, ya Allah wa ya Rabbku, alimni, ajarilah aku syai'an sesuatu, azkuruka yang aku akan dengan sesuatu tersebut berzikir kepada engkau, wa ada'u kabi, dan aku berdoa kepada engkau. Qala, Allah berkata, qul, katakanlah wahai Musa, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa maunya protes, ya Rabbi wa ya Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza, semua hambamu sudah mengucapkan la ilaha illallah, dan mengucapkan ucapan tersebut. Qala, Allah mengatakan, ya Musa wa ya Musa, lau anna samawati asab'a wa amirahunna ghairi. Wahai Musa, seandainya langit-langit yang 7, wa amirahunna ghairi, dan semua penghuninya kecuali aku, wal aradina asab'a, dan bumi ada 7, dan bumi yang 7, fi kifatin, langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan dalam satu piringan, dalam satu timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan ucapan la ilaha illallah dalam piringan yang lainnya, majbina la ilaha illallah, maka akan condong lafaz la ilaha illallah.
apa? Langsung. Wa qala Hafidz Ibnu Hajar fil Fath akhraja an-Nasa'i bi sanadin sahihin an Abi Sa'id an Nabi alaihi wasallam. Ibnu Hajar mengatakan hadisnya adalah dengan sanad yang sahih. Penjelasannya sudah. Ya Musa law anna samawati as-sab'a. Panguin, itu kenapa kok as-sab'a? Law anna samawati as-sab'a. Jadi samawati kasroh. Tanda maksudnya dikasih karena sama bahasa Terus as-sab'a sab'a maksud dengan kata Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri wa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad Ibn Malik bin Sinan. Nama dari Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Al-Khazrajiyu Al-Khazraj Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudra. Al-Khudri karena dinisbatkan kepada Bani Khudra. Sahabiyun, seorang sahabat jalilun yang mulia. Wa bin sahabiyin, anak dari seorang sahabat. Abu Sa'id seorang sahabat, bapaknya juga seorang sahabat. Wa rawa an Nabi alaihi wasallam an haditsa katsiratan. Abu Sa'id rawa telah meriwayatkan dari Nabi. Rawa fi'il apa ini? Mas Dedi rawa Lafif makrun. Lafif makrun. Belum bilangnya ganda ngerti? Lafif makrun. Rawa an Nabi alaihi wasallam ahadits katsiratan. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan dari Nabi alaihi wasallam hadis-hadis yang sangat banyak. Mata sanata arba'in wa sab'in. Beliau wafat di tahun 74 Hijriah. Musa Musa ibnu Imran. Dia adalah Musa anaknya Imran. Ini sama tidak dengan Imran bapaknya Maryam? Ali Imran itu surat Ali Imran. Sama enggak? Nah sama berarti Musa saudara Maryam. Musa kan namanya Imran. Maryam juga. Coba. Insyaallah tidak sama, beda. Karena mereka menggunakan nama-nama orang soleh yang terdahulu. Insyaallah beda. Nabi Musa kan lebih terdahulu daripada Maryam. Maryam kan belakangan. Salah satu. Musa ibnu Imran Rasulullah ila Bani Israel. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman. Dan Musa adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Atkuruka usni alaika wa ahmaduka bihi. Atkuruka usni alaika, aku memuji engkau, wa ahmaduka, sama memuji.
Wa ad'uka bihi atawassalu bihi ilaika, aku bertawasul dengan sesuatu tersebut kepada engkau. Jika aku berdoa kepada engkau, ya Allah. Yaquluna hadza, hadhihi kalimat, mereka sudah mengucapkan ini la ilaha illallah, ya kalimat la ilaha illallah. Wa amirahunna ghairi, dan penghuninya lain-lain yang 7 kecuali aku. Man fihinna minal umar wa Allah, siapa saja penghuni dari lain-lain tersebut dari para penghuni kecuali Allah. Fi kifatin, dalam satu piringan. Lahu diazalil makhlukatu fi kifatin min kifatainil mizani wa budi azalil kalimah fil kifatil ukhra. Jadi seandainya diletakkan makhluk ini yang telah disebutkan tadi dalam satu piringan dari 2 piringan al-mizan, wa wudiyat hadil kalimat, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam timbangan yang lain, dalam piringan yang lain, ma'at bihina rojahat alaihina, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada makhluk-makhluk tersebut. Al-mana al-ijmali oleh hadis, makna secara umum dari hadis di atas, anna Musa alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Musa alaihissalatu wassalam, tolaba, dia meminta, min Rabbi, dari Rabbnya azza wa jalla, ayu alimahu, meminta kepada Rabbnya ayu alimahu, untuk mengajarinya zikran, suatu zikir, yusni alaihi, yang dengan zikir tersebut Musa berzikir kepadanya, wa yatawassalu ilaihi, dan bisa bertawassul dengan zikir tersebut. Fa arsyadahu an yaqula la ilaha illallah, maka Allah arsyadahu, memberikan bimbingan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'adraka Musa anna hadil kalimata katsirun dzikruha ala alsinatil al-khalqi, maka Musa mendapati bahwasanya kalimat ini sudah banyak yang mengucapkan atas lisan-lisan makhluk. Wa huwa innama yuridu ayyahusa bidzikrin, bahwa dan Musa itu innama menginginkan ayyahusa bidzikrin, untuk dikhususkan, terbedakan yang tazu bihi, terbedakan dengan zikir tersebut al-ruhi. Misalnya Nabi Musa alaihissalam diistimewakan supaya zikirnya beda daripada orang-orang umum, dari orang-orang kebanyakan. Fabayanallahu lahu idza fadli hadza dzikr, maka Allah bayana, menjelaskan, lahu, bagi Musa, keagungan dan keutamaan zikir ini, allazi arsyadahu ilaihi, yang Allah ajarkan kepada Musa. Wa anna la syai'a yu'adilu fil fadli, bahwasanya tidak ada sesuatu pun yu'adilu, yang mengimbanginya dalam masalah keutamaan. Berarti dari ini bang sholat itu lebih la ilaha illallah sampai keren-keren mana? Itu Musa dia jadi bang sholat dia pikir harus keren-keren, dari mereka. Munasabatul hadis bil bab, ke hubungan al-hadis dengan bab anna fihi bayana fadli kalimat tauhid. Dalam hadis tersebut, sesungguhnya dalam hadis tersebut bayana fadli kalimat tauhid, penjelasan keutamaan kalimat tauhid. Wa anna la syai'a yu'adiluhu fil fadilah, dan sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mengimbanginya dalam keutamaan. Langsung apa Mas? Mana harus bosan?
sekali masukin. Setelah majelis itu terlalu panjang, setan akan mengambil bagian. Jadi bukan niat. Ada sini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta